asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta bersifat universal, mencakup semua manusia tanpa memandang agama, ras, atau maupun status sosial. Dalam Islam, HAM berakar pada konsep tauhid, yaitu keesaan Allah, yang menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara sebagai makhluk Allah dan memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip dasar dalam HAM yaitu yang pertama ada kesetaraan. Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, yaitu yang di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa." Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam Islam berdasarkan warna kulit, ras, maupun etnisnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada hak untuk hidup. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup manusia. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang muslim bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, hal ini menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah suci dan harus dilindungi. Lalu yang ketiga ada kebebasan beragama. Islam itu menghormati kebebasan untuk berkeyakinan di setiap individu. Sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama di dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak mengizinkan paksaan dalam beragama. Lalu yang keempat ada keadilan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan bagi semua pihak. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan." Nah, keadilan dalam Islam meliputi perlakuan yang adil tanpa memandang status atau hubungan personal. Yang kelima, ada hak atas harta dan kepemilikan. Islam melindungi hak individu untuk memiliki dan mengelola harta selama itu diperbolehkan dengan cara yang halal ya, kecuali seperti pencurian, penipuan, dan perampasan itu sangat dilarang alias haram. Lalu yang keenam ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan kewajiban dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." Hak atas pendidikan ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan ya. Nah, perbedaan HAM yang universal dengan HAM di dalam Islam ini memiliki landasan spiritual yang berpusat pada tanggung jawab kepada Allah. Sehingga hak-hak tersebut hanya menuntut pemenuhan tetapi juga disertai kewajiban. Misalnya, kebebasan berbicara dalam Islam itu harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan fitnah atau kebohongan. Islam itu menawarkan kerangka HAM yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga terkait dengan kehidupan akhirat, menjadikannya lebih menyeluruh dibandingkan HAM yang berbasis sekuler. Demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. Bagian demokrasi dalam Islam ini, dalam Islam, prinsip-prinsip demokrasi sejatinya memiliki kesamaan dengan konsep musyawarah dan keadilan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan istilah demokrasi, Islam menegakkan pentingnya yang pertama itu musyawarah. Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah atau bersama-sama. Nah, prinsip ini tercantum di dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman selalu bermusyawarah dalam urusan mereka. Dalam konteks demokrasi, syura
syuro atau bermusyawarah ini mencerminkan konsep dialog dan pengambilan keputusan bersama. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada keadilan. Di Islam sangat menekankan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, seorang pemimpin atau pemerintah harus menjalankan keadilan tanpa memihak golongan tertentu. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan umat. Keputusan dalam Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama sesuai dengan kaidah fikih, mengambil yang terbaik untuk umat dan menghindari kerusakan. Namun, demokrasi dalam Islam memiliki batasan, yaitu tetap berlandaskan hukum syariah. Artinya kebebasan dan keputusan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan atau imamah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting baik dalam lingkup agama maupun pemerintah. Konsep ini diatur dengan nilai-nilai moral dan akhlak, yaitu yang pertama adalah kriteria pemimpin. Nah, di dalam Islam ini pemimpin harus memiliki beberapa karakter utama, yaitu pertama bersikap adil, bersikap objektif dan tidak berpihak. Lalu yang kedua ada amanah, bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Itu sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Lalu yang ketiga ada berilmu, memahami agama dan persoalan dunia. Itu ya harus sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Yusuf ayat 55. Lalu yang keempat ada sidik, yang artinya jujur, menjaga integritas dan tidak menipu rakyatnya. Lalu yang keduanya itu ada tanggung jawab pemimpin. Yang pertama itu sebagai pemimpin itu harus pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Itu sudah dijelaskan di dalam hadis dari Abu Nuaim yang berbunyi pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Lalu yang kedua, ada pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Itu sudah dijelaskan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga dari prinsip-prinsip pemimpin itu adalah prinsip kepemimpinan. Yang pertama, musyawarah. Pemimpin harus terbuka terhadap masukan dari rakyatnya dan mendasarkan keputusan pada maslahat bersama. Lalu yang kedua ada keadilan. Pemimpin tidak boleh mendiskriminasi rakyat berdasarkan agama, ras, atau status sosial yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, contoh idealnya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama nih. Nah, beliau memimpin dengan akhlak mulia, keadilan, dan visi jangka panjang untuk kesejahteraan umat. Setelahnya, para khulafaur rasyidin juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, kesimpulannya dari demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam ini menekankan musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Meskipun istilah demokrasi tidak berasal dari Islam, konsep dasarnya selaras dengan ajaran syariah. Pemimpin dalam Islam harus berperan sebagai pengayom yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyatnya. Konsep masyarakat madani dalam Islam. Masyarakat madani dalam Islam merujuk pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, toleransi, dan kesejahteraan bersama. Konsep ini diambil dari kehidupan masyarakat di Madinah pada masa Rasulullah SAW setelah hijrah. Rasulullah membangun masyarakat Madinah berdasarkan prinsip-prinsip keislaman yang inklusif sehingga menjadi contoh ideal kehidupan yang harmonis. Ciri-ciri masyarakat madani dalam Islam itu yang pertama ada berlandaskan akidah Islamiyah. Masyarakat madani bertumpu pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fondasi kehidupan. Semua tindakan masyarakat diarahkan untuk meraih ridho Allah. Lalu yang kedua ada menegakkan keadilan. Dalam masyarakat madani, keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi sesuai dengan ajaran. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, yang artinya yang memerintahkan berlaku adil meskipun kepada diri sendiri, keluarga, atau pihak yang tidak disukai. Lalu yang ketiga ada menjunjung tinggi persamaan hak.
Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau maupun status sosial. Setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Lalu yang keempat ada menumbuhkan toleransi dan kerukunan. Masyarakat Madani ini menerima keberagaman agama dan budaya seperti yang tercermin dalam Piagam Madinah, di mana Rasulullah mengatur hubungan antara kaum muslimin, Yahudi, dan kelompok lainnya di Madinah. Lalu yang kelima, mengutamakan musyawarah. Keputusan bersama diambil melalui musyawarah untuk mencapai kemaslahatan umum. Sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Lalu yang keenam ada berorientasi pada kesejahteraan bersama. Masyarakat Madani berupaya mewujudkan kesejahteraan spiritual dan materi bagi seluruh anggotanya. Prinsip-prinsip masyarakat Madani dalam Islam itu yang pertama ada kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beribadah selama tidak melanggar nilai-nilai syariah ya. Lalu yang kedua ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Masyarakat Madani memastikan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Lalu yang keempat, penghormatan terhadap ilmu. Yang keempat ada penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Masyarakat Madani menghargai pendidikan dan inovasi, seperti semangat belajar yang dicontohkan oleh umat Islam pada masa keemasan peradaban Islam. Nah, kesimpulannya, masyarakat Madani di dalam Islam merupakan gambaran ideal masyarakat yang berkeadaban, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, toleransi, dan kesejahteraan bersama. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah ya, tetapi juga dalam membangun masyarakat modern yang harmonis dan berkeadilan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.